Selamat pagi anak-anak, semua keadaan sehat kan? Baik, untuk pagi ini kita akan melanjutkan pada materi Kitab Mahabharata. Sebelum masuk pada materi, kita buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Anak-anak, silakan anak-anak melihat slide yang Pak tayangkan hari ini. Silakan. Anak-anak, ya. Tadi telah Bapak memberitahukan ya untuk hari ini adalah materinya tentang Mahabharata. Yang dibahas hari ini adalah tentang paruh-paruh dalam kitab suci, dimulai dengan apa itu pengertian Mahabharata dan nanti bagian-bagian Asta Dasa Parwa. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui, ya, sebelum masuk pada Mahabharata, Pak ingin memberikan sesuatu tentang apa itu hidup. Ya, kita hidup sebagai umat beragama tidaklah hanya berbakti kepada Tuhan saja, karena selain Tuhan yang telah mencipta kita, di sisi lain ada yang telah membesarkan, mendewasakan kita dalam bidang pengetahuan. Pengetahuan merupakan bekal yang paling utama dalam melewati segala permasalahan dalam hidup ini untuk melepaskan diri dari segala penderitaan. Di sini guru merupakan orang yang paling berjasa dalam menuntut kita menuntun kita dari kebodohan atau avidya, seperti cerita yang ada dalam Parwa Mahabharata yaitu Ekalawiya. Dalam cerita Mahabharata ya. Nah, dia rela mengorbankan segalanya agar bisa berguru dan mendapat pengetahuan dari Drona, gurunya. Dia sangat mendolakan hidup Drona ini. Ekalawiya menyadari akan pentingnya pengetahuan dalam hidup ini sampai ia rela mengorbankan ibu jarinya. Ya. Jadi agar guru Drona itu berkenan menerima dia sebagai muridnya, ya, walaupun nanti ya simbolkan dengan patungnya saja. Nah, oleh karena itu pada masa Brahmacari sekarang ini kalian ya harus tekun belajar berguru pada guru pengajian, guru ayat di sekolah, ya. Ini agar terlepas ya dari belenggu kebodohan. Nah, di dalam Mahabharata kali ini, ya di sini juga digambarkan ya, mereka yang rajin menuntut ilmu pengetahuan, maka ia akan menjadi orang-orang yang berguna, berkarakter dan bermartabat. Sedangkan orang-orang yang tidak tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan, maka jiwanya akan selalu dirongrong oleh kegelapan, kesombongan, keangkuhan, dan selalu menyusahkan orang lain. Ya, nah ini seperti diperankan oleh para Kurawa ini, yang dimana akhirnya nanti mereka itu akan mendapat kesengsaraan. Anak-anak sekalian, dalam Mahabharata ini, dalam kitabnya ya, ini kitab Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang berasal dari India, ya, yang merupakan salah satu epos besar ya, wiracarita. Nah, Mahabharata ini ya, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata Maha yang berarti besar dan kata Bharata yang berarti bangsa Bharata. Ya. Jadi, Mahabharata ini adalah sebuah cerita agung dari keluarga besar Bharata. Ya. Mahabharata juga merupakan sebuah karya sastra kuno yang ditulis oleh Maharsi Vyasa. Tahu nggak ya? Maharsi Vyasa. Nah, di mana kitab Mahabharata ini terdiri dari 18 kitab yang dinamakan dengan kitab Asta Dasa Parwa. Ada pula yang meyakini bahwa kisah ini sesungguhnya merupakan
kumpulan dari banyak cerita yang semuanya itu terpencar-pencar yang dikumpulkan semenjak abad keempat sebelum Masehi. Mahabharata merupakan sejarah yang menceritakan kisah konflik para Pandawa dengan saudara sepupunya, yaitu Korawa, ya, mengenai sengketa hak pemerintahan mahkota kerajaan Hastina. Nah, puncak dari perselisihan tersebut menyebabkan terjadinya perang Bharatayuddha di medan Kurukshetra. Dan pertempuran ini berlangsung selama 18 hari. Ya. Nah, selain itu juga berisi cerita kepahlawanan atau wiracarita. Mahabharata juga mengandung nilai-nilai Hindu, mitologi, dan berbagai petunjuk lainnya. Oleh sebab itu, kisah Mahabharata ini dianggap suci, teristimewa oleh pemeluk agama Hindu. Kisah yang semula ditulis dalam bahasa Sanskerta ini kemudian disalin dalam berbagai bahasa, terutama mengikuti perkembangan peradaban Hindu pada masa lampau. Ya, anak-anak? Nah, buku-buku itu atau karya-karya tersebut banyak disalin di berbagai bahasa, seperti di Indonesia. Ya, Mahabharata ini bagian-bagian itu sudah ditulis dalam bahasa Indonesia. Contohnya Adiparwa, Wirataparwa, Bhismaparwa, dan mungkin juga beberapa parwa yang lain. Diketahui telah digubah dalam bentuk prosa atau bahasa Kawi, ya, berbentuk prosa berbahasa Kawi atau Jawa kuno semenjak akhir abad ke-10 Masehi. Yaitu ini pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh tahun 991 sampai 1016 Masehi. Ini dari Kerajaan Kediri. Ya. Jadi sifatnya itu bentuknya prosa, dikenal juga sebagai sastra parwa. Gitu, ya. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah melihat, menonton kisah Mahabharata ini dalam tayangan-tayangan di TV, kan? Nah, di sana banyak sekali terjadi konflik-konflik, ya, tentang kecurangan, ketidakbenaran, dan sebagainya, ya. Baik, nah, kita Mahabharata ini sangat luas, ya anak-anak, ya. Nah, Bapak hanya menjelaskan sedikit tentang bagian-bagiannya saja, ya. Mahabharata ini tadi sudah dijelaskan, ya, disusun dalam bentuk parwa, ya, buku, ya. Jadi yang jumlahnya itu 18. Nah, 18 buah buku yang tebal, ya, yang disebut dengan Astadasa Parwa. Aste itu 8, dasa itu 10, parwa itu buku. Ya. Nah, oleh karena itu, maka di dalam sastra Jawa kuno, Mahabharata juga disebutkan dengan Astadasa Parwa, atau sering juga disebut dengan Sangyang Astadasa Parwa. Ya. Astadasa Parwa. Ya. Nah, yang merupakan karya seorang Maharsi. Ya. Jadi semua parwa-parwa itu dibuat, ya, oleh seorang Maharsi yang agung dan suci. Ya, ini contohnya yaitu Maharsi Vyasa. Ini sangat terkenal sekali. Ya, seperti yang telah diuraikan di awal, ya, bahwa kitab Mahabharata ini berakhir, ya, ketika Yudhishthira ini mencapai surga dan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya di alam surga atau alam kebahagiaan, Mas Pak, ya. Jadi perjalanannya itu dari awal dari kisah anak-anak, ya, anak-anak, ya, dari Pandawa ini, kisah Pandawa. Dari Pandawa kecil sampai Pandawa dewasa yang penuh dengan liku-liku kehidupan untuk memperjuangkan kehidupannya, ya, untuk mencapai apa yang diinginkan, ya. Nah,
Di dalam kitab Astadasa Parwa ini diuraikan beberapa bagian-bagiannya ya. Yang pertama ya Adi Parwa. Nah, Adi Parwa ini merupakan buku pertama ya, yaitu isinya secara singkat ini melukiskan dua raja bersaudara yaitu Prabu Dasarata dan Pandu ya. Jadi Adi Parwa intinya menceritakan dua saudara ya, Dasarata dan Pandu. Itu garis besarnya ya. Yang kedua yaitu Sabel Parwa. Nah, Sabel Parwa ini kalau secara singkat ini buku persidangan gitu ya. Di mana pada saat ini Pandawa dan Korawa hidup bersama di Hastinapura ya. Dari kecil sampai dewasa ya. Hidupnya di Hastinapura. Yang ketiga bukunya itu mengisahkan Wana Parwa. Nah, di sini melukiskan kekalahan Pandawa dan pembuangannya ke hutan. Ya, jadi Pandawa diajak oleh Korawa untuk main dadu, ya, main dadu dengan taruhan segala kekayaan termasuk dirinya. Nah, bagi yang kalah dibuang ke hutan. Nah, berapa tahun dia kira-kira? Ya, di hutan itu nanti dia dibuang selama 13 tahun ya. 12 tahun di hutan, 1 tahun dalam penyamaran gitu ya. Nah, selanjutnya kitab yang keempat Wirata Parwa. Nah, ini melukiskan pembuangan Pandawa yang kedua, yaitu di negeri Wirata setelah keluar dari hutan pengasingannya. Dia mengasingkan 1 tahun di negara Wirata. Ya. Yang kelima, Udyuga Parwa. Nah, ini melukiskan kompromi antara Pandawa dan Korawa. Jadi keduanya mengadakan kompromi. Ya. Yang keempat, Bhisma Parwa. Nah, ini sudah terjadi peperangan ya, melukiskan perang Barata dan di sana terjadi kematian Bhisma. Ya, terjadi perang, Bhisma menjadi panglima perang sampai meninggalnya Bhisma di atas anak panah, gitu ya. Yang ketujuh, Drona Parwa. Ini melukiskan perang Bharatayuddha dan kematian Drona. Nah, dalam perang Bharatayuddha itu juga nanti guru Dronanya itu menjadi panglima perang di pihak Korawa, tapi dia akan kalah atau mati nanti di sana. Ya. Kedelapan, Karna Parwa. Karna Parwa ya, Karna. Ini melukiskan perang Bharatayuddha juga dan kematian Karna ya. Yaitu Karna menjadi panglima perang di pihak Korawa, namun dikalahkan oleh Arjuna. Ya. 9 yaitu Salya Parwa. Ini melukiskan perang Bharatayuddha juga kematian Salya. Nah, pada saat ini Prabu Salya juga menjadi panglima perang di pihak Korawa, juga meninggal mati ya, kalah di perang tersebut. Lanjut di kitab Sauptika Parwa, ini melukiskan peperangan yang dilakukan oleh Aswatthama pada malam hari, ya, yang menyusup ke perkemahan Pandawa, tujuannya tuh membunuh kematian anak-anak atau membunuh anak-anak dari Dewi Durpadi, ya, yang disebut dengan Pandawa itu ya, anak Panca Pandawa. Nah, juga di sini melukiskan meninggalnya atau matinya Duryodhana dikalahkan oleh Bima. Yang ke-11, Setri Parwa. Nah, ini melukiskan ratap tangis para janda perang dan upacara kematian yang dilakukan. Ya. Yang ke-12, Santi Parwa.
ini melukiskan kematian Bhisma dan sebelum beliau meninggal memberikan wejangan Dharma kepada Yudhishthira. Yang ke-13 Anusasana Parwa, yaitu melukiskan kerajaan Pandawa. Ya, jadi di sini Pandawa sudah kembali ke kerajaannya, membangun lagi dari awal. Ya. Ke-14 Aswamedika Parwa, ini melukiskan upacara yatnya Aswameda oleh Pandawa, melakukan korban yatnya dengan melepaskan kuda putih, ya, yang diikuti oleh Pandawa untuk memperluas kerajaannya. 15 Asrama Parwa, ini melukiskan Dastarata dan pengikutnya pergi ke hutan mengasingkan diri dia. Ya, setelah anak-anaknya kalah semua, Dastarata beserta istrinya, ya, dan pengikutnya pergi ke hutan untuk mengasingkan diri. 16 Mausalya Parwa. Nah, ini melukiskan kehancuran keturunan Yadu di Dwaraka, yaitu keturunan dari Sri Krishna. Ya, masyarakat dari Sri Krishna terjadi perang saudara sendiri sampai meninggalnya nanti Sri Krishna di Dwaraka. Yang 17 adalah Mahaprasthanika Parwa. Nah, ini melukiskan perjalanan suci Panca Pandawa ke Gunung Himawat. Ya. Jadi Panca Pandawa ini disertai dengan istrinya, ya, Pancali, itu ya, Drupadi. Dia melakukan perjalanan menuju sorga gitu ini, ya. Dalam perjalanan satu persatu meninggal. Dan sampailah yang terakhir ke-18, yaitu Swarga Rohana Parwa. Nah, di sini melukiskan Yudhishthira, ya, berhasil mencapai surga, ya. Namun di surga Yudhishthira ini tidak menemukan adik-adiknya. Ya, yang ditemukan adalah saudara-saudaranya, yaitu si Korawa. Di sana sedang senang-senang dia di surga, Korawanya. Sedangkan saudara-saudaranya, ya, saudara-saudara Yudhishthiranya itu dia ada di neraka. Maka Yudhishthira tidak mau masuk surga, lalu dia masuk ke neraka. Nah, dengan masuknya Yudhishthira ke neraka, terjadilah keajaiban, yaitu yang tadinya surga menjadi neraka, neraka menjadi surga. Nah, itulah inti dari perjalanan, ya, Panca Pandawa itu dari dia kecil sampai menuju surga, perjalanan menuju surga yang penuh dengan liku-liku kehidupan. Nah, ini pun tercermin dalam kehidupan kita. Kita dari kecil sampai dewasa sampai meninggal, itu tidak lepas dengan kehidupan lika-liku, ya, susah, senang, duka, ya, suka, gitu, ya. Jadi penuh perjuangan dalam hidup ini. Begitu juga anak-anak, ya. Jadi tercermin di dalam dalam kehidupan kita. Nah, ini sebagai contoh anak-anak, ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak, yang betul, mana yang salah. Kita yang tahu, ya. Nah, itulah anak-anak untuk materi dari kitab Mahabharata ini di hari ini, ya. Untuk minggu depan kita masih melanjutkan tentang materi Mahabharata, namun hari ini kita akhiri dulu. Bapak tutup. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya? Nggak ada, ya? Baik. Pembelajaran pagi ini kita tutup bersama-sama. Baiklah anak-anak, materi setelah Bapak jelaskan tadi sudah panjang lebar. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.